Apa yang menyebabkan kalangan terpelajar jadi predator seksual? Hingga seperti apa pencegahan maupun penanganannya? Kita ulas selengkapnya bersama kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Prof. Adrianus, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, Prof, ini ada dua kasus belakangan yang mencuat. Ada dosen Fakultas Farmasi yang melakukan kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Dan yang terbaru adalah dokter residen anestesi yang juga melakukan pelecehan seksual. Sebenarnya apa yang terjadi, Prof, sehingga membuat kalangan terpelajar atau dosen termasuk juga dengan tadi dokter ya ini bisa melakukan hal sekeji ini? Saya kira pertama-tama yang ada adalah hasrat ya yang tak terbendung atau hasrat yang menyimpang ya. Jadi kalau hasrat yang terbendung itu bisa berupa satu keinginan seksual yang luar biasa besar, tapi juga bisa berupa hasrat yang menyimpang. Ini misalnya dialami atau terlihat pada kasus Kapolres Ngada misalnya. Nah, maka hasrat itu kemudian lalu menemukan caranya, yakni pemanfaatan relasi kuasa, pemanfaatan hubungan struktural antara dia sebagai pihak yang lebih berkuasa dengan objek seksualnya yang lebih lemah. Dalam hal guru besar farmasi UGM, antara dia dengan bimbingannya. Dalam konteks dokter anestesi, antara dia dan pasiennya. Atau pada konteks Kapolres Ngada, antara dia dan masyarakat sipil. Dengan kata lain, selalu ada unsur seperti itu, agar kemudian hasrat tersebut dapat dengan mudah dilampiaskan tanpa ada perlawanan. Demikian. Dalam artian berarti artinya hasrat ini lebih besar daripada pikiran rasional mereka? Ya tentu kalau dibilang rasional, ya tentu dia akan berpikir begini. Kalau ketahuan, maka semua privilege yang dia miliki, posisi-posisi yang dia miliki bisa akan hilang. Dan ternyata hilang kan. Namun itu kan tidak cukup membuat yang bersangkutan itu menahan atau menangkal perbuatannya. Hasratnya jauh lebih besar dari rasa takut akan kehilangan hal-hal yang menjadi struktur sosialnya. Nah, maka kita bisa bilang bahwa itulah hasrat yang tak terbendung tadi. Nah, yang kedua adalah tadi adanya relasi kuasa yang membuat dia dengan mudah bisa mengeksploitasi objeknya, ya, yang dalam hal ini dia yakin dapat dikuasainya dengan mudah. Demikian. Karena juga mungkin korban-korbannya ini percaya ya kepada pelaku ya, seperti misalnya dosen farmasi lagi kan tidak mungkin kan melakukan hal-hal yang tidak terpuji begitu, termasuk juga dengan dokter anestesi ini ya, Prof. Ya percaya itulah sebetulnya hasil daripada eksploitasi atas relasi kuasa tadi. Dia dengan mudah menanamkan kepercayaan, dia dengan mudah menanamkan bahwa dia berbuat yang benar, dan orang lalu seperti tercucuk hidungnya, mirip dengan sapi atau kerbau dicucuk hidungnya saja gitu ya. Ada yang memakai pendekatan percaya, ada yang memakai pendekatan takut, ada yang memakai pendekatan yang ya karena profesor ngomong begitu maka pasti benar begitu ya. Yang jelas bahwa relasi kuasa itu menyebabkan dia berada pada posisi yang diuntungkan untuk kemudian berbuat sesuatu, dan rentangnya tidak hanya soal eksploitasi seksual loh. Ada kalanya si orang yang lebih kuat ini bisa melakukan misalnya minta uang, memanfaatkan untuk mendapatkan jabatan, sampai pada hal-hal yang bersifat kekerasan seksual sebagaimana terlihat pada kasus ini. Demikian. Contohnya seperti yang dokter anestesi atau dokter residen anestesi ini, Prof. Adri, kan kita misalnya sebagai keluarga pasien kan pasti kita mengikuti dong apa saran dokter begitu kan, dan tidak pernah terpikir pasti kan saya akan diapa-apakan begitu, karena ya saya pasti percaya saja begitu. Jadi kalau kayak gini gimana kita bisa tahu dokter yang kemudian yang baik dan yang kemudian justru melakukan hal-hal yang menyimpang? Itu dia, makanya hal ini nggak boleh dianggap serius, karena implikasinya adalah bahwa orang akan kemudian berlakukan kepada siapapun yang memiliki profesi-profesi di mana unsur trust itu menjadi dapat diandalkan. Jadi sekali lagi sebagai seorang profesional itu bedanya dengan seorang clerk ya. Itu pada seorang profesional itu ada unsur kompetensi, di mana orang percaya bahwa dengan kompetensinya dia bisa berbuat yang baik, bisa menyelamatkan orang dan seterusnya. Nah, masalahnya adalah bahwa kan trust itu yang kemudian disalahgunakan oleh yang bersangkutan, alih-alih untuk membuat orang terbius dan untuk kemudian bisa selesai operasinya dan sehat, malah kemudian dikerjai. Nah, gitu. Oke. Kalau misalnya untuk kasus yang dosen farmasi, kan ini berarti korbannya sadar ya sebenarnya ya, tapi kemudian ya, sadar. Tapi kan masalahnya sekali lagi hubungan antara pembimbing dan yang dibimbing itu kan tidak setara kan. Apalagi pembimbingnya guru besar gitu ya.
maka ya apapun yang dilakukan oleh sang pembimbing, si mahasiswa akan iya saja. Saya bisa bayangkan sekitar 10 atau 11 orang yang akhirnya melapor itu bukan orang yang melapor secara serentak, tapi mungkin ada satu orang yang melapor, lalu kemudian diikuti yang lain-lain yang kemudian. Oh, karena ada rasa takutnya itu relasinya ya, karena saya adalah karena pelaku ini adalah dosen begitu, makanya saya sebagai mahasiswa atau mahasiswi ya ikut begitu. Kalau enggak ya mungkin tadi ya saya akan mungkin dijegal atau dibuat susah dalam mungkin pelajaran-pelajaran atau pemberian nilai tertentu begitu ya, Prof? Itulah yang namanya integritas ya, di mana orang sebagai seorang profesional bekerja tanpa pengawasan, bekerja tanpa ada majikannya di sebelahnya. Namun semua orang yakin bahwa dengan kompetensinya itu dia akan bekerja sebaik-baiknya. Ternyata tidak, malah dia bekerja tadi menggagahi orang atau melakukan kekerasan seksual pada orang. Nah inilah yang menurut saya bisa menyebabkan runturnya kepercayaan orang pada profesi-profesi yang menuntut trust juga dari orang lain kepada dia. Gitu. Prof, ini kan kalau dosen, kemudian juga dokter residen anestesi, pasti mereka juga dari karangan yang baik begitu, punya background yang baik. Nah kalau tadi Prof. Adri juga bilang ya ternyata lebih kuat hasratnya ya, keinginan untuk melakukan daripada berpikir rasionalnya. Ada nggak sih mereka sebenarnya pergumulan hati mereka ketika mau melakukan pertama kali sehingga oke, saya tidak mau melakukan karena tadi resikonya terlalu besar dengan segala yang saya miliki sekarang ini, misalnya contohnya jabatan. Ya tentu dalam hal ini ada kemungkinan misalnya yang bersangkutan memang ya dalam tanda kutip sakit ya, sehingga kemudian lalu lebih senang dengan anak-anak, lebih senang dengan petualangan-petualangan yang bersifat seksual ketimbang aktivitas seksual yang bersifat resmi. Ada pula yang bersangkutan memang makanya kemudian disebut sebagai predator ya, itu memang niatnya untuk menghancurkan orang. Ada pula orang yang kena kesempatan lalu kena terbiasa memakai kesempatan sehingga kemudian menjadi dalam tanda kutip tuban gitu ya, macam-macam lah gitu ya. Nah yang penting adalah bahwa dia belum ketahuan dan untuk itu maka merasa aman untuk terus melakukan pekerjaannya, melakukan aktivitasnya. Padahal Prof, kalau yang dokter anestesi ini kan dilakukannya di rumah sakit ya Prof ya? Nah ini kan artinya apakah dia tidak memikirkan berulang kali begitu, saya melakukan ini begitu? Jangan lupa bahwa para pelakunya juga berpikir sebaliknya, bahwa orang tidak merasa berpikir bahwa tidak mungkin dia melakukan hal itu di rumah sakit. Justru dia melakukannya di tempat yang orang pikir tidak mungkin tadi. Jadi dengan kata lain kita tempatkan diri kita pada diri orang yang sebetulnya berpikir bahwa nggak mungkinlah seorang dokter seperti itu, nggak mungkinlah seorang guru besar seperti itu. Ternyata tidak. Dan akhirnya ya karena tidak mungkinnya itu kita berpikir, malah terjadilah di situ ada kesempatan ya, karena dipikir ya dibalik begitu ya. Dibalik. Nah yang penting juga adalah bahwa sebaiknya bagaimana meramalkannya ya. Nah itu gimana nih Prof, ini yang susah kan jadinya. Karena tadi semakin dia memiliki posisi, memiliki berbagai macam tabir untuk menutupi dirinya, maka semakin mampu juga orang tidak mengetahui dia siapa dan punya kemampuan seperti apa. Ya barulah ketika dia sudah bisa menggagahi atau melakukan kekerasan pada sekian banyak orang, baru ketahuan dia itu siapa. Karena tadi dia mampu menyembunyikan diri, dia punya berbagai kesempatan untuk menutupi predatorismenya gitu ya. Nah ini yang memang menjadi persoalan bagi kita. Berbagai alat tes psikologi misalnya mencoba untuk itu, namun juga tidak terlalu banyak yang akurat ya untuk bisa meramalkannya, begitu. Oke, Prof, kalau misalnya dari dosen nih, berarti pelajaran yang bisa kita ambil adalah seperti yang case-nya pelecehan seksual yang melibatkan dosen farmasi ini. Kalau misalnya seorang mahasiswi meminta untuk diberikan bimbingan kepada dosen, ini pelajarannya artinya jangan mahasiswi ini atau mahasiswa ini sendirian ya datangnya ya, Prof? Bisa dengan minimal kampus lalu kemudian bisa mengeluarkan satu regulasi agar proses-proses bimbingan itu tidak berlangsung misalnya dilakukan di rumah atau dilakukan di tempat tertutup di mana hanya ada situ interaktif berdua saja antara. Tapi kan ini dilakuinnya di luar, jadi bingung nih Prof. Ya, kalau saya baca berita dilakukan di rumah itu. Makanya kemudian lalu dia dengan leluasa bisa melakukannya, mungkin sekali dalam hal ini keluarganya tidak ada ya. Nah kalau bicara mengenai pendekatan regulasi yang ada di tempat saya di UI misalnya, maka ada ketentuan dari rektor bahwa bimbingan itu harus dilakukan di kampus, di tempat yang terbuka, kalaupun misalnya di kamar atau di ruangan juga pintu harus terbuka gitu ya, sehingga sekali lagi menutup kesempatan jika si pembimbing ya kayak saya ini misalnya lah gitu ya, itu lalu berpikir macam-macam, maka kesempatannya ditutup ya dengan aneka macam regulasi tersebut, begitu. Oke, itu kalau misalnya sebagai mahasiswa atau mahasiswi, kalau misalnya tadi sebagai
keluarga pasien misalnya atau sebagai pasien, nah ini gimana caranya kita bisa memproteksi diri juga ketika berada di rumah sakit? Waduh, saya terus terang nggak tahu ya. Tapi sekali lagi makanya inilah yang kemudian menjadi hal yang bagi saya jadi menyakitkan ya. Karena tadi hal-hal yang harusnya diserahkan pada kepercayaan orang, maka sekarang menjadi dikulik kan, gitu. Harusnya orang percaya penuh pada seorang dokter anestesi bahwa dia aman di tangannya, sekarang dikulik-kulik nih, gitu ya. Nah itu kan bagi para profesional yang berusaha untuk bekerja benar menjadi menyakitkan. Kalau sementara saya belum bisa menjawabnya dengan baik. Maaf ini. Ya, tapi yang paling terpenting adalah peningkatan kewaspadaan dari masing pribadi kita ya, Prof ya, dari 2 kejadian ini setidaknya. Terima kasih Prof Adrianus Meliala untuk pandangannya di Sapa Indonesia Malam.